warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, saya selaku Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Samsat Kota Denpasar menghimbau kepada segenap karyawan-karyawati Samsat Kota Denpasar, baik dari ASN maupun non-ASN, juga dari pihak kepolisian dengan jajaran beserta pihak perwakilan jasa raja beserta jajarannya agar selalu memperhatikan, menggalakkan zona integritas di lingkungan Samsat Kota Denpasar. Buka lihat lebih jauh. Bagaimana Samsat Kota Denpasar berperan dalam pelayanan pajak. Dan kami bangga menjadi bagian dari proses pelayanan pajak kepada masyarakat. Kota Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali yang berada di negara Indonesia. Memiliki 4 kecamatan dengan luas wilayah 127,78 km persegi. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna nomor 1 Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dalam program pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mengacu pada visi dan misi Gubernur Bali. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki visi, yaitu optimalisasi pendapatan daerah melalui kemandirian fiskal menuju isinya 1. Meningkatkan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dalam optimalisasi pendapatan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar melakukan beberapa inovasi untuk memberikan pelayanan yang optimal dan langsung kepada masyarakat yang berada di Kota Denpasar. Inovasi WhatsApp atau SMS Gateway. Inovasi ini bertujuan untuk mengingatkan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka sebelum jatuh tempo. Dan pada era digital ini, wajib pajak bisa membayar pajak secara non-tunai, seperti pembayaran pajak lewat Samsat Fast, e-Samsat, Signal, dan juga bisa lewat ATM. Inovasi Samsat Fast. Pembayaran Samsat era baru melalui virtual account Samsat atau Fast. Pembayaran pajak bisa dilakukan secara non-tunai, melakukan channel bank yang diajak bekerja sama, atau bisa juga membayar lewat ATM. Keuntungan yang didapatkan dari pembayaran lewat Fast adalah wajib pajak dapat menerima layanan Samsat yang lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran Samsat secara tunai. Inovasi Samsat Door to Door. Inovasi ini bertujuan untuk mencari tunggakan pajak di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk mencari wajib pajak yang menunggak pajak sekaligus untuk mengingatkan dan mengajak wajib pajak untuk sadar akan pajak. Inovasi Samsat Kerti. Inovasi ini merupakan ujung tombak Samsat yang dilahirkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, di mana petugas pelayanan secara langsung datang ke rumah tinggal masyarakat dan meminimalisir tunggakan pajak masyarakat. Inovasi Samsat Keliling. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung ke daerah sekitar tempat tinggal masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan proses pembayaran pajak mereka. Untuk diketahui,
Samsat keliling ini hanya melayani proses transaksi pengesahan STNK 1 tahun. Inovasi BUMDes. Inovasi ini bertujuan untuk membangun sistem kerjasama dengan badan usaha milik desa untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban mereka membayar pajak. Inovasi LPD. Inovasi ini bertujuan untuk membangun sistem kerjasama dengan badan usaha milik desa untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban mereka membayar pajak. Inovasi rahasia gabungan. Inovasi ini dilaksanakan secara berkala dengan pihak polisi, Jasara Harja, dan juga Dinas Perhubungan dengan tujuan mendata kendaraan plat luar Bali serta menyadarkan para pemilik kendaraan plat luar Bali agar segera membaliknamakan kendaraannya di mana kendaraan itu berada. Layanan Samsat Drive-Thru. Layanan satu ini sangat membantu ketika ingin mengurus surat-surat kendaraan, terutama surat tanda nomor kendaraan. Dengan adanya layanan ini, beberapa keperluan seperti layanan pengesahan surat tanda nomor kendaraan setiap tahun dapat dilakukan tanpa perlu turun dari kendaraan. Kita sadari bahwa unit pelayanan sangat rentan sekali terhadap hal-hal yang berbau korupsi dan gratifikasi. Untuk itu saya harapkan bila mana terjadi perbuatan pelanggaran oleh pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pelayanan pada UPTD, pelayanan pajak dan retribusi daerah, Samsat Kota Denpasar agar segera melaporkan atau mendeteksinya secara dini kepada tim WPS. Whistleblowing System pada UPTD, pelayanan pajak dan retribusi daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Dalam membangun pelaksanaan zona integritas pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar, ada 6 area perubahan dalam pelaksanaan zona integritas. 1. Manajemen perubahan. Kantor bersama Samsat Kota Denpasar telah menandatangani komitmen bersama dalam membangun zona integritas. Untuk tim zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang ditetapkan dengan SK Kepala UPTD. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan merupakan cerminan dalam model pelaksanaan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kedua, penataan tata laksana. Menyusun SOP pelayanan Samsat yang telah disosialisasikan di masyarakat. E-Office, sistem pengukuran kinerja berbasis sistem konfirmasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. Ketiga, sistem informasi kepegawaian. Dalam penataan sistem manajemen telah dilakukan verifikasi sistem. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator berdasarkan analisa beban kerja, informasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Bali. Pola mutasi. Dalam penataan sumber daya manusia juga dilakukan pola mutasi terhadap ASN maupun non-ASN sehingga dapat menambah wawasan kerja pegawai. Penilaian kinerja individu. Untuk mengukur kinerja pegawai telah diterapkan aplikasi SIKEPO sehingga diketahui kinerja yang telah dilaksanakan pegawai setiap harinya. Peraturan disiplin. Di samping telah dilaksanakannya apel pagi secara berkala, disiplin juga bisa diketahui melalui absensi wajah yang sudah diterapkan. 4. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja
dan memantau capaian kinerja secara berkala. Kelima, penguatan pengawasan. Keterbukaan informasi publik mengenai pengaduan pelayanan. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah. Pengaduan masyarakat. Membuat pedoman pengukuran indikator blowing system. Membuat tim penanganan benturan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Sekali lagi saya menghimbau segenap karyawan-karyawati di UPDD PPRD Samsat Kota Denpasar agar menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan selalu mentaati peraturan lainnya yang berlaku. Pertama, mengamanatkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah bersih, melayani dengan meningkatkan kualitas pelayanan kita. Saya berharap agar sekapur sirih saya ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Matur suksmo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. TD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar secara kompeten telah membangun program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.